Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Nur Hidayati dengan NPM 240621230024 dari Prodi Pendidikan Agama Islam dan Keguruan. Langsung saja kita masuk ke dalam pendahuluan. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis merupakan bagian penting dalam pendidikan Islam yang berfungsi untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, pembelajaran ini juga tidak hanya menekankan aspek pengetahuan saja, tetapi juga penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, karakteristik, landasan, hingga strategi pembelajaran dan analisis kritis, sehingga kita bisa melihat pembelajaran Kudis ini secara menyeluruh. Latar belakang pembelajaran Kurdis sangat berkaitan dengan peran Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Nah, semua aspek kehidupan sebenarnya sudah diatur di dalamnya. Namun, realitanya masih banyak siswa yang belum lancar membaca Al-Quran, bahkan ada yang belum memahami maknanya. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi guru, sehingga pembelajaran Kurdis ini tidak boleh hanya biasa saja, tetapi harus dibuat lebih menarik dan mudah dipahami agar siswa benar-benar bisa belajar dengan baik. Materi Kurdis memiliki karakteristik khusus karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga pembelajaran Kurdis ini mencakup 3 aspek utama, yaitu ada tilawah yang artinya membaca, tadabbur memahami, dan tadris yaitu mengajarkan. Nah, ketiga aspek ini harus berjalan secara seimbang agar pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif. Pembelajaran Kurdis memiliki 3 landasan utama. Yang pertama yaitu ada filosofis, yaitu membentuk manusia yang beriman dan berakhlak. Yang kedua yaitu ada teologis, karena ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca dan belajar Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu ada pedagogis, yang artinya pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi siswa. Jadi guru tidak hanya ceramah saja, tetapi juga harus bisa membuat siswa lebih aktif dan memahami dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran Kurdis, ada prinsip seperti relevansi dan keaktifan siswa, yang artinya materi harus sesuai dengan kebutuhan dan siswa harus aktif dalam belajar. Selain itu juga ada komponen penting seperti tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Nah, kalau salah satu komponen ini tidak diperhatikan, maka pembelajaran bisa kurang maksimal. Jadi, semuanya harus dirancang secara terpadu. Silabus dan RPP adalah bagian dari perencanaan pembelajaran. Nah, silabus ini berisi gambaran umum, sedangkan RPP lebih rinci tentang langkah-langkah pembelajaran. Dalam RPP ada pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Pada bagian inti, guru bisa menggabungkan kegiatan membaca Al-Quran, memahami makna, dan diskusi agar pembelajaran lebih aktif dan tidak membosankan. Strategi pembelajaran Kurdis harus disesuaikan dengan tujuan. Untuk tilawah, biasanya menggunakan latihan berulang. Nah, untuk tadabur biasanya menggunakan diskusi agar siswa terlihat aktif. Sedangkan tadris menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari supaya lebih bermakna. Media sangat penting dalam pembelajaran Kurdis, seperti audio, video, dan pembelajaran digital. Nah, hal ini membuat pembelajaran lebih menarik. Selain itu juga sumber belajar tidak hanya buku, tetapi juga Al-Quran dan lingkungan sekitar.
Dengan media dan sumber yang tepat, siswa akan lebih mudah memahami dan lebih semangat dalam belajar. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, dijelaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup, yang artinya kita harus mempelajarinya dan mengamalkannya. Dalam hadis juga disebutkan bahwa orang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran Kurdis sangat penting dan memiliki nilai yang tinggi dalam ajaran Islam. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, pembelajaran Al-Quran hadis ini memiliki peran penting dalam membentuk iman, akhlak, dan perilaku peserta didik. Pembelajaran ini juga tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga dalam pemahaman, pengamalan, dan kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu diperlukan metode, media, dan pendekatan yang tepat agar pembelajaran kudis ini menjadi lebih efektif dan bermakna. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.